Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Dalam pendekatan konstruktivisme ini, peran guru hanya sebagai pembimbing dan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan ide-ide baru yang sesuai dengan materi yang disajikan untuk meningkatkan kemampuan siswa secara pribadi. Jadi, pendekatan konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Secara umum, yang disebut konstruktivisme menekankan kontribusi seseorang pembelajar dalam memberikan arti, serta belajar sesuatu melalui aktivitas individu dan sosial. Tidak ada satupun teori belajar tentang konstruktivisme, namun terdapat beberapa pendekatan konstruktivis, misalnya pendekatan yang khusus dalam pendidikan matematik dan sains. Beberapa pemikir konstruktivis seperti Vygotsky menekankan berbagi dan konstruksi sosial dalam pembentukan pengetahuan. Sedangkan yang lain seperti Piaget melihat konstruksi individulah yang utama, atau konstruktivisme individu. Konstruktivisme individu. Para psikolog konstruktivis yang tertarik dengan pengetahuan individu, kepercayaan, konsep diri atau identitas adalah mereka yang biasa disebut konstruktivis individual. Riset mereka berusaha mengungkap sisi dalam psikologi manusia dan bagaimana seseorang membentuk struktur emosional atau kognitif dan strateginya. Konstruktivisme sosial. Berbeda dengan Piaget, Vygotsky percaya bahwa pengetahuan dibentuk secara sosial, yaitu terhadap apa yang masing-masing partisipan kontribusikan dan buat secara bersama-sama, sehingga perkembangan pengetahuan yang dihasilkan akan berbeda-beda dalam konteks budaya yang berbeda. Interaksi sosial, alat-alat budaya, dan aktivitasnya membentuk perkembangan dan kemampuan belajar individual. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. 1. Dengan adanya pendekatan konstruktivisme, pengembangan pengetahuan bagi peserta didik dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui kegiatan penelitian atau pengamatan langsung, sehingga siswa dapat menyalurkan ide-ide baru sesuai dengan pengalaman dengan menemukan fakta yang sesuai dengan kajian teori. 2. Antara pengetahuan-pengetahuan yang ada harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada dalam diri siswa. 3. Setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. 4. Peran guru hanya sebagai pembimbing dengan menyediakan materi atau konsep apa yang akan dipelajari, serta memberikan peluang kepada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajari. Prinsip pendekatan konstruktivisme. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme akan mengaktifkan siswa secara aktif sehingga pembelajaran yang didapat oleh siswa lebih didasarkan pada proses pencapaian pengetahuan itu, bukan pada hasilnya. Prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pembelajaran. Menurut Suparno, 1999, ada beberapa prinsip dari konstruktivisme, antara lain, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, tekanan dalam pembelajaran terletak pada siswa, mengajar adalah membantu siswa belajar. Tekanan dalam pembelajaran lebih pada proses, bukan pada akhir. Kurikulum menekankan pada partisipasi siswa. Guru adalah fasilitator. Sedangkan menurut Brooks and Brooks dalam Subana 2001, prinsip konstruktivisme yaitu ajukan masalah yang relevan dengan siswa, struktur pembelajaran pada konsep-konsep esensial, usahakan menemukan dan menilai pandangan siswa, adaptasikan kurikulum, dan ukur belajar siswa dalam konteks belajar. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme antara lain, siswa aktif mencari tahu dengan membentuk pengetahuan baru, sedangkan guru
hanya sebagai fasilitator dalam mengkonstruksikan pengetahuan tersebut sebagaimana tuntunan kurikulum. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Adapun karakteristik pendekatan konstruktivisme menurut Driver dalam Paul 1996 bahwa karakteristik pembelajaran konstruktivisme adalah orientasi. Ialah siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik. Elisitasi ialah membantu siswa untuk mengungkapkan idenya secara jelas. Restrukturisasi ide terdiri dari klasifikasi ide, membangun ide yang baru, mengevaluasi ide baru dengan eksperimen. Penggunaan ide dalam banyak situasi. Review adalah bagaimana ide itu berubah. Sedangkan menurut Smorgasbord 1997 menyatakan bahwa beberapa karakteristik tentang konstruktivisme yaitu pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Belajar merupakan penafsiran seorang tentang dunia. Belajar merupakan proses yang aktif di mana makna diembangkan berdasarkan pengalaman. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi. Belajar harus disituasikan dalam kehidupan yang nyata. Langkah pelaksanaan pendekatan konstruktivisme. Langkah pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme menurut Nur Hadi 2003 bahwa penerapan konstruktivisme muncul dengan 5 langkah pembelajaran yaitu sebagai berikut. A. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Pengetahuan awal yang sudah dimiliki peserta didik akan menjadi dasar awal untuk mempelajari informasi baru. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara pemberian pertanyaan terhadap materi yang akan dibahas. B. Pemerolehan pengetahuan baru. Pemerolehan pengetahuan perlu dilakukan secara keseluruhan, tidak dalam paket yang terpisah-pisah. C. Pemahaman pengetahuan. Siswa perlu menyelidiki dan menguji semua hal yang memungkinkan dari pengetahuan baru siswa. D. Menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Siswa memerlukan waktu untuk memperluas dan memperhalus struktur pengetahuannya dengan cara memecahkan masalah yang ditemui. E. Melakukan refleksi. Pengetahuan harus sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara luas, maka pengetahuan itu harus dikonseptualkan. Hal ini memerlukan refleksi. Kelebihan pendekatan konstruktivisme. Dalam penerapannya, pendekatan konstruktivisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Ella 2004, menjelaskan bahwa pendekatan konstruktivisme membantu siswa menguasai 3 hal, yaitu 1. Siswa diajak memahami dan menafsirkan kenyataan dan pengalamannya yang berbeda. 2. Siswa lebih mampu mengatasi masalah dalam kehidupan nyata. 3. Pemahaman konstruktivisme yaitu membangun dan mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahlian dalam situasi kehidupan nyata. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme memiliki berbagai kelebihan antara lain. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, siswa akan aktif dalam pembelajaran, menjadikan proses pembelajaran tersebut menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa. Siswa membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan sehingga siswa tidak cepat bosan belajar. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban siswa ada penilaiannya. Memupuk kerjasama dalam kelompok. Dengan adanya kelebihan pada pendekatan konstruktivisme ini, maka siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan berbagai cara, jadi peserta didik akan terlatih untuk dapat menerapkannya dengan situasi yang berbeda atau baru. Kekurangan pendekatan konstruktivisme. Selain memiliki kelebihan, pendekatan konstruktivisme juga memiliki kekurangan. Namun kekurangan ini dapat kita atasi seperti siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya, membutuhkan waktu yang lama terutama bagi siswa yang lemah. Siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar dalam menanti temannya yang belum selesai. Dari uraian di atas,
dapat disimpulkan kelemahan pendekatan konstruktivisme dapat ditolerir, maka guru hendaknya dapat membimbing siswa agar dapat menemukan jawabannya. Kemudian guru menambah waktu belajar bagi siswa yang lemah dalam proses pembelajaran, serta memberikan nasihat agar menghargai teman dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.